Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai pola-pola hereditas bagian yang pertama. Yang akan kita bahas mencakup pautan, pindah silang, determinasi seks atau penentuan jenis kelamin, dan tautan seks. Pautan yang pertama ini merupakan peristiwa di mana gen-gen yang terdapat dalam kromosom yang sama itu akan sulit untuk berpisah. Seperti kalian lihat di gambar, ini ada kromosom yang ini ya. Ini dengan kromosom homolognya, ada kromosom yang ini dengan kromosom homolognya ini. Nah, gen-gen yang terdapat pada kromosom ini tidak akan berpisah antara A dengan B, B dengan C, dan seterusnya. Tapi mereka akan berpisah, akan bersama-sama pada saat pembentukan gamet. Sehingga gamet yang terbentuknya seperti ini. Begitupun yang ini, gametnya menjadi ini. Jadi dari genotip ini dan ini, gamet yang terbentuknya dari ini adalah ini, ya, dari yang ini adalah ini. Begitupun dengan kromosom yang ini, yang mengandung gen X besar, Y besar, Z besar, dan kromosom homolognya mengandung X kecil, Y kecil, dan Z kecil. Pada saat pembentukan gamet, X besar, Y besar, dan Z besar akan memisah secara bersama-sama membentuk ini. Begitupun dengan ini, akan membentuk gamet dengan gen secara bersama-sama, ya. Ini yang terbentuknya. Nanti kita akan lihat persilangannya yang terjadi pada tanaman ercis bunga ungu polen lonjong yang disilangkan dengan tanaman ercis yang bunganya merah, polennya bulat. Polen itu serbuk sari. Nanti akan menghasilkan F2-nya itu perbandingannya 3:1. Padahal ini kan dua sifat beda, warna bunga dan bentuk polen, ya, tapi kayak satu sifat beda. Kita lihat selanjutnya. Nah, ini kalian lihat diagram perbandingan tanaman ercis yang mengalami pautan gen, ya. Ini biasa persilangan dihibrid, persilangan dengan dua sifat beda, ya. Persilangan dengan dua sifat beda. Yang kesini ini F1-nya sesama F1 disilangkan, hasilnya ini. Ini kalau pautan ini kalau persilangan biasa. Sedangkan kalau si ini mengalami pautan, maka yang terjadi adalah ini. Ya. Sambil mengulang persilangan dihibrid. Jadi parentalnya, genotipnya P besar, P besar, L besar, L besar disilangkan dengan genotip P kecil, P kecil, L kecil, L kecil, dengan fenotipnya yang ini ungu lonjong, yang ini merah bulat. Jadi P itu untuk warna bunga dan L itu untuk bentuk polen. Gamet dari ini gamet dari ini. Maka F1-nya ini genotipnya P besar, P kecil, L besar, L kecil, dengan fenotip warna bunganya ungu, bentuknya lonjong. Kalau sesama F1 ini disilangkan, nanti kan ada F2. Ini F2-nya, ya. Nah, gamet dari ini kalau, ya, perhatikan, kalau tidak mengalami pautan, maka gamet yang terbentuk ini, ya, P besar, L besar, P besar, L kecil, P kecil, L besar, P kecil, L kecil. Ini kalau tidak mengalami pautan, ya. Dan ini gametnya biasa dimasukkan ke sini kan. Nah, ini semuanya di sini adalah F2-nya, keturunan kedua, dengan perbandingan 9:3:1. Untuk sifat 9 itu ungu lonjong, 3 itu ungu bulat, 3 yang berikutnya ungu lonjong, dan yang satu merah bulat. Nah,
Sedangkan kalau ini misalnya mengalami pautan, gamet yang dihasilkan hanya ini. Ya, P besar L besar karena terletak dalam kromosom yang sama kayak tadi. Kayak ini. Nah, kayak ini. P besar dan L besar itu terdapat dalam kromosom yang sama kayak ini. Begitupun dengan ini. P kecil, L kecil. Jadi kalau mengalami pautan, ini gamet yang terbentuk. Ini segi 4 papan Saturnnya, gametnya dimasukkan ke sini, maka akan menghasilkan perbandingan fenotip antara ungu lonjong dengan merah bulat 3:1. Jadi kayak persilangan monohibrid. Hal itu karena disebabkan mengenai pautan, sehingga gen yang terletak dalam kromosom yang sama itu tidak berpisah tetapi membentuk gamet secara bersama-sama. Kita lanjutkan. Nah, ini yang tadi ya, tabelnya antara ungu lonjong, ungu bulat, merah lonjong dan merah bulat. Ini perbandingan genotipnya, ini perbandingan fenotipnya. Yang ini perbandingan fenotipnya. Yang persilangan dominasi normal atau persilangan biasa. Ini perbandingan yang untuk mengalami pautan. Kita lanjut dengan pindah silang atau crossing over. Pindah silang merupakan proses pertukaran gen antara kromatid yang bukan pasangannya pada sepasang kromosom homolog. Ada beberapa istilah mungkin yang harus kalian pahami. Di antaranya nanti ada tempat terjadinya persilangan yang disebut dengan kiasma atau kias mata, di mana pindah silang ini terjadi pada pembelahan meiosis pertama. Ya, mungkin untuk lebih jelasnya kita langsung lihat gambarnya biar lebih jelas. Ini misalnya perumpamaan peristiwa pindah silang. Di sini ada kromosom homolog yang digambarkan warna biru dan warna merah. Masing-masing mengandung, yang biru mengandung gen dominan A besar, B besar, C besar. Yang merah mengandung A kecil, B kecil, C kecil. Ini sama ini kromatid kembarannya atau kromatid sister. Ini satu kromatid. Jadi ini satu kromatid, ini satu kromatid. Berarti yang biru memiliki 2 kromatid. Begitupun yang merah memiliki 2 kromatid. Pindah silang itu terjadi antara kromatid dari kromosom yang biru dengan kromatid dari kromosom yang merah kayak begini. Ya. Nah, kayak begini, ini yang biru nanti nyambung ke merah kayak ini. Yang merah ini nyambung ke biru kayak ini. Berarti ada gennya juga berarti pindah jadi nyambung ke sini. Tadinya gennya kan yang biru A besar, B besar, C besar, yang merah A kecil, B kecil, C kecil. Yang biru ini nyambung ke merah. Maka yang ini mah tetap kan ya. Jadi yang ini tetap A besar, B besar, C besar. Yang ini yang hasil pindah silang, jadi A besar, B besar, C kecil ini. Yang ini kan sama dengan ini gini. C kecil, A besar, B besar, C kecil. Yang ini merah nyambung ke biru, berarti ini jadi A kecil, B kecil, C besar ini. Ya. Nah, yang ini yang mengalami pindah silang, ini ya. Ini yang mengalami pindah silang, ini menghasilkan variasi atau gamet rekombinan. Sedangkan yang ini tetap ini parental, gamet parental. Di situ dijelaskan ya, pindah silang merupakan pertukaran segmen antara 2 kromatid yang berbeda. Jadi maksudnya antara kromatid dari kromosom. Kalau di sini antara kromatid dari kromosom yang biru dengan kromatid dari kromosom yang merah. Di mana ini dengan ini merupakan pasangan kromosom homolog.
Terjadi pindah silang ini pada akhir profase 1 dan awal metafase 1 saat pembelahan meiosis. Ya. Kita lanjut mengenai pindah silang. Jadi hasil dari pindah silang nanti ada ini variasi parental, ini variasi rekombinan. Ini variasi rekombinan, yang ini parental. Ya, lanjut. Nah, ini mungkin bisa membantu lebih jelas. Di situ ada kromosom yang mengandung, yang berwarna hijau mengandung kromosom A besar, B besar. Begitupun juga dengan ini kromatidnya, jadi ini juga berarti A besar, B besar. Sedangkan ini mengandung gen A kecil, B kecil. Begitupun yang ini A kecil, B kecil. Nah, sekarang mengalami pindah silang. Yang ini kromatid yang ini pindah silang dengan ini, bertukaran tempat. Nah, ini daerah kiasmata ini. Ya. Berarti nanti ini hasilnya ini. Ini tetap A besar B besar, ini nyilang ke sini jadi A besar B kecil. Yang ini nyilang ke sini berarti jadi A kecil B besar. Yang ini ke sini tetap A kecil B kecil. Jadi ada 4 macam gamet. Yang ini gamet rekombinan, yang ini dan ini gamet parental. Jadi kesimpulannya seperti tadi dibahas dari slide yang sebelumnya, hasil pindah silang akan terbentuk satu kombinasi parental, yang ini ya, A besar B besar dan A kecil B kecil, dan kombinasi rekombinan, yang ini A besar B kecil dan A kecil B besar. Ini sudah dituliskan. Itu kalau mengalami pindah silang. Nah, seandainya ini tidak mengalami pindah silang seperti disebutkan di situ. Gamet dari hasil persilangan, kalau persilangan tersebut tidak mengalami pindah silang, kan hanya ini gametnya. Tapi kalau mengalami pindah silang, ini gametnya. Ya, itu mengenai pindah silang. Kita lanjutkan. Nah, ada rumus untuk menghitung nilai pindah silang. Jadi rumusnya NPS atau nilai pindah silang adalah sama dengan jumlah tipe rekombinan. Tadi kan ada tipe rekombinan dan ada tipe parental. Sekali lagi, NPS sama dengan jumlah tipe rekombinan dibagi jumlah individu seluruhnya kali 100%. Misal di sini diberikan contoh parentalnya, misalnya yang dengan fenotip mata merah sayap normal dengan genotipnya P besar P kecil, V besar V kecil, disilangkan dengan yang matanya ungu sayapnya keriput dengan genotip P kecil P kecil V kecil V kecil. Di sini diketahui hasil persilangan tersebut menghasilkan keturunan dengan genotip seperti terlihat di sini. Ya. Tipe parental yang pertama P besar P kecil, P besar P kecil sebanyak 382. Tipe rekombinan yang pertama yaitu P besar P kecil P kecil P kecil sebanyak 16. Kemudian tipe rekombinan yang berikutnya P kecil P kecil V kecil V kecil sebanyak 22. Dan yang terakhir itu adalah tipe parental kembali sebanyak 353. Nah, dari sini kan tinggal dimasukkan ke dalam rumus. Yang tipe rekombinannya berarti kan yang 16 dan 22. Ya, dibagi jumlah seluruh ini. Ya, kali 100%. Seperti ini. Ini hasil perhitungannya. Ya, itu cara menghitung nilai pindah silang. Sekarang kita lanjutkan dengan determinasi seks atau penentuan jenis kelamin. Tentu saja ini diwariskan secara bebas dari melalui gamet parentalnya kepada keturunannya. Ya, dalam peristiwa
meiosis. Jadi meiosis pada saat pembentukan gamet kedua orang tuanya, kedua induknya. Ya. Ada beberapa pola dalam determinasi seks. Jadi berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa setiap organisme memiliki bentuk kromosom seks, memiliki pola yang berbeda. Jadi diketahui ada beberapa sistem determinasi seks, yaitu sistem XY, sistem XO, dan sistem ZW. Nah, ini sistem XXXY yang terjadi pada tumbuhan, beberapa hewan, dan manusia, ya, dimana XX itu merupakan betina, ya, tentu saja kalau pada manusia perempuan, dan XY merupakan jantan atau laki-laki kalau pada manusia. Di sini ada contoh persilangannya, ini, ya, berarti ini contohnya adalah manusia, 44 buah autosom plus gonosom X dan Y. Ini yang laki-lakinya. Ini yang perempuannya kan memiliki 44 buah autosom dan sepasang gonosom X. Pada saat pembentukan gamet ini akan terbentuk gamet seperti ini. Setengah dari ini terbentuk gamet jantan atau spermatozoa 22A plus X dan 22A plus Y. Ya. Sedangkan ini yang sel telurnya, ya, ovumnya itu terdiri dari 22 autosom dan 1 gonosom X. Hanya dituliskan 1 karena kalau dituliskan 2 pun sama. Kemudian misalnya terjadilah perkawinan, ya, atau persilangan antara yang ini spermatozoa yang mengandung gonosom X dengan ovum, maka hasilnya ini 22A, ini 22A, berarti jadi 44A. Ditambah ini X, ini X, ini genotipnya, jadilah ini anak perempuan. Nah, kalau misalnya si sel telur ini dibuahi oleh sperma yang mengandung gonosom Y, hasilnya ini 22A dengan 22A 44A plus XY, jadilah ini anak laki-laki. Itu untuk contoh sistem XXXY. Yang berikutnya sistem XOXX. Misalnya ini pada sebagian besar serangga, ya. Genotip XO adalah jantan, sedangkan genotip XX adalah betina. Genotip XO, ya, kalau kalian lihat di gambarnya di sini, ini kan yang jantan, 22 plus X. Artinya XO itu X0, hanya memiliki 1 gonosom X yang jantan itu. Sedangkan yang betina ini 22 autosom plus 1 pasang gonosom X. Jadi XO atau X0 itu menandakan bahwa yang jantan hanya memiliki 1 gonosom X. Sekarang sistem ZZZW. Misalnya ini pada unggas, ikan, dan kupu-kupu. Kalau tadi yang sistem XXXY, kemudian sistem XXX0, itu yang heterozigot adalah yang jantan, maka di sistem ZZZW yang heterozigot adalah yang betina. Jadi genotip yang homozigot yaitu ZZ adalah jantan, sedangkan ZW adalah betina. Ininya. Ini berarti jantan, ini berarti betina. Berikutnya sistem haploid diploid. Sistem ini
penentuan jenis kelaminnya tidak ditentukan oleh kromosom seks. Jadi tidak ada gonosomnya, melainkan oleh kromosom tubuh autosom. Misalnya pada semut dan rayap. Betina berkembang dari sel telur yang dibuahi sehingga diploid. Ini betina, ini diploid. Berarti ini 32 buah autosom alias 16 pasang autosom. Sedangkan jantan berkembang dari sel telur yang tidak dibuahi. Ini adalah 16 buah haploid, tidak ada pasangannya ini kromosomnya. Kalau ini 16 pasang, kalau ini 16 buah. Ini jantan, ini betina. Ya. Itu beberapa macam determinasi seks. Jadi ada sistem XXXY, sistem XXX0, sistem ZZZW, dan sistem haploid diploid. Tadi persilangannya hanya dicontohkan yang XXXY. Untuk sistem-sistem yang lain sama menyilangkannya seperti yang contoh. Misalnya ini ya, sama ini. Nanti pas pembentukan gamet ini kan jantan. Kalau pembentukan gamet ini kan menjadi 16 autosom dan 16 autosom. Nah, si ini kalau dibuahi oleh ini jadilah betina. Tapi kalau si sel telur yang 16 buah ini nanti tidak dibuahi, maka jadilah jantan. Terus ini mundur lagi ya sekali. Nah, ini misalnya, ini pada saat pembentukan gamet ini kan akan terbentuk 38 buah autosom plus Z. Yang ini 38 autosom plus Z dan 38 autosom plus W. Ya, selanjutnya sama seperti yang sistem XXXY. Kalian tinggal dicoba disilangkan. Persis sama seperti yang sistem XXXY. Kita lanjutkan sekarang dengan pautan seks atau sex linkage. Pautan seks ini merupakan gen yang terletak pada gonosom, bukan genosom ya, gonosom. Pautan seks adalah gen yang terletak pada gonosom atau kromosom seks. Jadi ibu ingatkan kembali, kromosom itu kan ada autosom dan ada gonosom. Nah, gen dari induk diwariskan kepada keturunannya itu lewat autosom. Sedangkan gonosom tugasnya adalah hanya menentukan jenis kelamin. Tetapi ada kelainan, ada beberapa keistimewaan, ada peristiwa di mana ada gonosom dari makhluk hidup tertentu yang membawa gen. Kalau pada manusia itu misalnya gen untuk buta warna, gen untuk hemofili, itu dibawa oleh gonosom X. Ada juga yang dibawa oleh gonosom Y. Ya, jadi pautan seks itu adalah gonosom yang membawa gen yang diwariskan kepada keturunannya, di mana seharusnya gonosom itu kan tidak membawa gen, ya. Nah, gen yang terdapat pada kromosom seks tersebut disebutnya dengan pautan seks. Ya. Kita lihat ini ya, contohnya. Ini misalnya pautan seks yang terjadi pada lalat, ya. Jadi lalat normal memiliki mata berwarna merah. Namun ditemukan pula lalat jantan yang memiliki mata berwarna putih. Kemudian diketahui gen mata merah dominan terhadap gen mata putih. Contoh persilangannya ini ya. Ini ke sini, kemudian perbandingannya ke sini. Parentalnya X besar M besar dan X besar M kecil. Nah, kalau pautan, jadi karena pautan seks itu gennya terpaut pada gonosom, maka ditulis ini dengan gonosomnya. Ini ditulis dengan gonosomnya. Ini gonosom XX.
Kemudian si gennya terpaut pada gonosom X, maka ditulis X M besar, X M kecil, di mana M besar ini untuk mata merah, M kecil ini untuk mata putih. Disilangkan ini dengan jantan yang memiliki mata merah. Ini terpautnya pada gonosom X, bukan pada gonosom Y. Ini gametnya X besar M besar dan X besar M kecil. Ini gametnya dari ini X besar M besar dan Y. Ini dimasukkan ke sini, hasil persilangannya ini. Ya. Nah, maka rasio genotipnya dari hasil persilangan ini kan ada X besar, M besar, X besar, M besar, X besar, M besar, X besar, M kecil ini, ya. X besar, M besar Y dan X besar, M kecil Y dengan penotipnya betina mata merah yang ini jadi harus disebutkan dengan jenis kelaminnya. Ini kan betina, jadi ditulis betina mata merah. Nih, betina mata merah. Yang ini berarti betina mata merah juga karena mata merah dominan terhadap mata putih. Kemudian ini jantan mata merah, kemudian ini jantan mata putih. Perbandingannya antara betina mata merah, jantan mata merah, dan jantan mata putih adalah 2:1:1. Jadi terbukti bahwa mata merah itu gen warna mata merah terpaut pada kromosom X. Jadi nulisnya seperti ini ya. X kromosomnya, ini gennya ditulis di sini di atasnya kayak nulis pangkat gitu. Ya. Pada matematik. Kita lanjut dengan contoh yang satu lagi. Nah, ini sama kayak tadi, ini contoh persilangan pada peristiwa pautan seks yang terjadi pada lalat, mengenai warna mata lalat. Sama ini M besar itu untuk mata merah, M kecil itu untuk mata putih. Jadi di sini parentalnya mata merah yang betina mata merah X besar M besar X besar M besar disilangkan dengan jantan mata putih X besar M kecil Y. Gametnya yang betina X besar M besar, gametnya yang jantan X besar M kecil dan Y. F1-nya ya X besar M besar X besar M kecil mata merah. Jadi ini kalau disilangkan gamet yang ini dengan ini hasilnya kan ini ya. Kemudian kalau gamet ini disilangkan dengan Y, hasilnya ini ya. Jadi menghasilkan genotip X besar M besar X besar M kecil, penotipnya betina mata merah, dan X besar M besar Y besar dengan penotip jantan mata merah. Jika sesama F1 disilangkan, jadi ini dan ini disilangkan, ini disilangkan, maka ini gametnya, ini hasil persilangannya ya, dimana F2-nya ada genotip X besar M besar X besar M besar, tentu saja itu betina yang bermata merah. Jadi jangan lupa menyebutkan jenis kelaminnya. Yang ini berarti ini jantan mata merah, yang ini berarti betina mata merah ya, heterozigot. Ini berarti jantan mata putih. Mungkin itu saja yang bisa Ibu berikan. Mudah-mudahan bisa membantu kalian untuk memahami pola-pola hereditas yang baru 4 macam, yaitu yang tadi pautan, pindah silang, determinasi seks, dan pautan seks. Mudah-mudahan bermanfaat, bisa membantu kalian. Mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.